Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadratul Mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Mukarram Bapak Ustadz Supriyadi, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Fajr Bapak Haji Cecep Khairuddin, mohon maaf, Haji Cecep Saifuddin. Jadi maunya khair aja, padahal pedang. Ya. Yang saya hormati Bapak Haji Noto Supriyanto SEMA, yang saya hormati bersama kami guru saya Bapak Kiai Haji Ahmad Ali Soleh SPDI, juga para pengurus, para tokoh, para guru-guru kita yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang indah ini Allah himpun kita di majelis yang sangat mulia dalam rangka thalabul ilmi. Setelah kita sholat subuh berjamaah tepat waktu, kita duduk sejenak insyaallah sampai waktu syuruk, kita mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan kepahaman agama, sehingga amal-amal kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hikmah daripada kitab Hikam Al-Ata'iyah. Hikmatul khamis minal hikami ata'iyah. Qala al-arif billah Ibnu Athaillah Sakandari wa nafa'na bi'ulumihi rahmatan wasi'atan. Istihaduha fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Istihaduka, bersungguh-sungguhnya engkau, fima dumina laka, apa yang telah dijamin akan engkau, wa taksiruka fima tuliba minka, dan tidak sungguh-sungguhnya engkau dengan apa yang tidak dijamin akan engkau, dalilun ala intimasil basirati minka, maka itu tanda-tanda mata batinmu dalam keadaan rabun. Bersungguh-sungguhnya engkau dalam perkara yang telah dijamin oleh Allah, dan tidak sungguh-sungguhnya engkau dengan apa yang tidak dijamin oleh Allah, maka itu tanda-tanda rabunnya mata hatimu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat Ibnu Athaillah agak dalam, ya, agak susah dipahami. Ini kelihatan Pak? Kelihatan merah. Berapa nih? 100. Sehat berarti. Tidak rabun berarti.
Kalau ini uang diremes ada di tong sampah, diambil nggak Pak? Diambil. Kalau kita punya uang hilang, dicari, ada di kloset, diambil, diambil juga. Biarpun sudah campur dengan warna kuning. Kenapa? Karena tahu ada nilainya, ya. Karena tahu berharga. Ya. Itu namanya mata kita masih sehat, tidak dalam keadaan rabun. Tapi yang ingin kita bicarakan pada kali ini adalah rabunnya mata hati. Rabunnya mata hati dalam melihat nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang dengan perkara sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh betul, habis-habisan betul mencarinya. Tapi dengan perkara yang tidak dijamin oleh Allah justru tidak sungguh-sungguh. Maka kata Ibnu Athaillah, ini tanda-tanda orang yang rabun mata batinnya. Saya ilustrasikan begini. Misalnya kita punya khodim di rumah, punya pembantu. Kita bilang sama pembantu itu, Mas, pokoknya kamu kerja di sini tenang. Saya gaji sekian setiap bulan. Rumah saya siapkan. Makan minum tidak usah khawatir. Kalau kamu sakit atau keluargamu sakit, saya yang tanggung pengobatannya. Kemudian tugas kamu adalah yang pertama membersihkan rumah. Ini motor buat kamu inventaris, buat ngantar ibu kalau ke pasar, buat ngantar anak-anak kalau sekolah. Kemudian kalau malam kamu jaga rumah. Maka pembantu yang baik sudah tenang, sudah dijamin semuanya, tinggal laksanakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Bersih-bersih rumah, mengantar ibu ke pasar, mengantar anak-anak sekolah, malam hari jaga. Itu namanya pembantu yang tidak rabun, pembantu yang berakal. Sudah tenang saja, jalankan perintah, sudah dijamin semuanya. Tapi kalau ada pembantu, ada karyawan yang tidak berakal, malah sibuk mikirin besok makan apa ya. Nanti kalau lebaran kalau nggak kebeli baju bagaimana? Nanti anak-anak saya sekolah bagaimana? Kalau sakit saya bagaimana? Padahal tadi udah disampaikan sama majikannya, sudah beres, sudah di cover, sudah ditanggung sama majikannya. Bukannya melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh majikannya, malah karena sibuk dia memikirkan keadaan dirinya, motor inventaris yang dikasih dipakai ngojek. Akhirnya tugasnya yang sebenarnya tidak dilaksanakan. Sibuk lagi nyari tambahan, bikin warung tuh di samping rumah majikannya, jualan nasi wuduk atau gado-gado. Marah nggak kira-kira majikannya Pak? Marah. Tugasnya terbengkalai, dia sibuk mencari mencukupi dirinya padahal sudah dicukupkan oleh majikannya. Itu ilustrasi saja. Demikian pula kita dalam kehidupan kadang-kadang rabun mata hati kita, rabun mata batin kita. Ada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah tapi kita habis-habisan. Apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama rizki. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Allahul ladzi khalaqakum thumma rajaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Itu kata Allah. Allah lah yang menciptakan kamu, maka Allah yang bertanggung jawab memberikan rizki kepadamu. Allah yang mematikan kamu dan Allah yang akan menghidupkan kamu. Jadi kalau kita dikasih hidup, pasti Allah sudah siapkan rizkinya. Kalau kita dikasih hidup, pasti tidak akan nggak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita yang berakal, panca inderanya lengkap, punya kemampuan berikhtiar, bahkan Allah binatang yang melata,
wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Binatang yang lemah, yang melata, tidak punya tangan, ya, tidak punya akal seperti kita, Allah sudah siapkan rizki. Ada penggali batu, pemecah batu yang terheran-heran. Di dalam batu yang besar, yang keras, dibelah, ada binatang di dalamnya. Mikir, dari mana makannya ini binatang? Kok bisa hidup di dalam batu yang keras, di dalam batu yang besar ini? Tapi ternyata Allah tidak kekurangan cara untuk mengantarkan rezeki kepada makhluknya. Apapun makhluk yang diciptakan oleh Allah sudah disiapkan rezekinya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaminan yang kedua, ma qusima lahu wa huwa lahu la li ghairihi. Bahwasanya rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak bakal ketukar. Jangan takut rezeki kita diambil oleh tetangga. Jangan takut rezeki bapak-bapak tertukar oleh PDKM. Jangan takut rezeki kita diambil oleh teman. Karena apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti sampai kepada kita. Malaikat tidak akan salah mengirimkan kepada kita. Kita baru buka warung sembako, laku kita. Tetangga sebelah kanan buka lagi sembako. Sialan katanya. Saya baru buka, dia buka lagi. Kenapa begitu? Karena merasa rezeki kita akan diambil oleh tetangga. Padahal tidak, kita dapat rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetangga juga mendapatkan rezeki apa yang sudah dicatatkan oleh Allah kepada dia. Coba perhatikan di Tanah Abang tuh, orang jualan kain baris satu slot, laku semua. Jualan gamis ya, satu baris tuh jualan semua, semua dapat rezeki. Jangan jauh-jauh itu di ruko-ruko, orang jualan handphone baris panjang-panjang. Kalau kita pikir kebagian enggak gitu? Kebagian, semuanya dapat. Karena rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, insya Allah tidak akan luput dari kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham ini tenang hidup. Ya Bu. Ya, jangan tetangga beli kulkas kita yang menggigil. Ya, tetangga beli NMAX kita beli Paramax. Kenapa? Karena kita iri, seolah-olah rezeki kita nyasar ke dia, dia lagi. Enggak. Kalau bukan jatah kita enggak akan datang kepada kita, kalau bukan jatah dia, dia tidak akan mendapatkannya. Tenang hidup kalau demikian. Yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, la yamutu hatta yastakila rizqah. Tidak akan mati apabila jatah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah belum habis. Allah sudah tetapkan tuh bikat birizkihi kapan? 4 bulan 10 hari di kandungan ibu kita. Maka apa yang telah ditetapkan oleh Allah, kalau belum ajal sampai kepada dia, belum saatnya mati, rezeki nggak bakal habis. Bahkan biasanya kalau sakit udah nggak bisa nelen, masih dipaksa itu rezeki. Mulut sudah nggak bisa, dipaksa lewat apa? Impus. Bahkan kadang-kadang rezeki orang sakit lebih banyak daripada yang sehat. Kan kita biasanya nggak lenggang kalau nengok orang sakit, ya Bu. Bawa buah, bawa bolu, bawa panggang ayam. Padahal bertetangga 15 tahun nggak pernah ngasih apa-apa. Begitu sakit kita anterin makanan. Udah nggak bisa makan padahal. Yang makan siapa? Yang jaga.
Tapi asbab karena dia sakit datang rezeki banyak tuh. Makanya nggak usah khawatir selagi Allah masih kasih hayat dalam diri kita, masih kasih hidup dalam diri kita, nggak bakal habis rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita paham hal ini, kita tidak akan takut dalam hidup, karena ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, udah dijamin ya. Makanya tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang menyuruh kita nyari rezeki, nggak ada. Yang ada dalam surat Jum'ah tuh, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila engkau telah selesai salat, maka bertebaranlah di atas muka bumi. Ngapain? Mencari karunia Allah. Dan banyak-banyaklah berzikir agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi dimulai dari sholat, kemudian bertebaran di atas muka bumi. Ngapain bertebarannya? Ya ada yang pergi ke ruko, ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke kebun, ada yang pergi jualan jasa, ada yang pergi macam-macam bertebaran, ada yang pergi silaturahim, itu namanya bertebaran di atas muka bumi. Kenapa perintahnya bertebaran saja? Memang kita disuruh sunatullahnya hanya bertebaran, menjemput rizki. Yang penting keluar rumah, ikhtiar tentang rizkinya Allah yang tanggung. Dengan cara apa? Terserah Allah. Makanya kita nggak boleh yakin dengan ikhtiar kita. Makanya kita nggak boleh yakin rezeki kita datangnya dari toko, rezeki kita dari pekerjaan kita. Itu udah cara Allah saja, terserah Allah mau kasih dari mana. Karena tugas kita ikhtiar. Dan kemudian selama kita bertebaran, fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, banyak mengingat Allah, baru kita menjadi orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu yang pertama selesai sholat baru bertebaran dan banyak berzikir kepada Allah, baru beruntung tuh. Kalau enggak dimulai dari Allah, kemudian Allah, selanjutnya Allah, kembali kepada Allah, enggak beruntung. Berapapun kita dapatkan rezeki, berapapun jumlahnya yang kita peroleh, itu enggak berkah. Jadi yang dimaksud rezeki oleh Ibnu Athaillah ini adalah rezeki yang cukup buat nafkah keluarga, rezeki yang buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan rezeki yang bergulung-gulung yang tidak terhitung. Karena rezeki yang ada dalam diri kita, harta yang ada dalam diri kita, uang yang ada dalam diri kita belum tentu rezeki kita. Karena kata ulama rezeki itu ada 3. Rezeki yang terbuang, rezeki yang tersimpan, rezeki yang jadi catatan. Mana rezeki yang terbuang? Itu yang kita makan di restoran, makan di tempat pesta, yang kita bawa ke mall. Kan terbuang, pagi-pagi udah berubah warnanya. Semahal apapun makanan yang kita makan, ya, sebagus apapun, selezat apapun makanan yang kita makan, dibuang. Mana yang tersimpan? Ya ini yang kita pakai biaya untuk kita ngaji, yang kita masukkan kotak tuh, yang kita pakai untuk membiayai anak sekolah, membiayai anak belajar agama, yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tersimpan. Karena itu semua nanti akan kita dapatkan, akan kita temui di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang jadi catatan? Itu yang di deposito, yang di rekening, di tabungan. Itu catatan saja. Mati ditinggal. Termasuk mohon maaf tuh gelang yang ibu pakai, cincin yang ibu pakai, kalung yang ibu pakai, itu titipan saja. Kalau mati dilepas, Bu. Cincin dilepas, kalung dilepas, giwang dilepas, dikasih sama suami. Kata suami, alhamdulillah
bini mati banyak tinggalannya, nggak susah-susah buat mas kawin. Karena bohong cinta sampai mati. Ya betul, sampai mati doang. Kalau ibu mati, suami ikut nggak ke kuburan? Ikut, nganterin. Ikut masuk, ikut nginjekin kencang benar itu. Diam-diam loh di situ. Gue nyari gantinya. Jadi apa yang belum kita makan, apa yang belum kita pakai di jalan Allah, belum rezeki kita, kata ulama. Jangankan yang gede, yang banyak. Kita makan tahu, tangan pegang tahu, kiri pegang cabai. Lagi mikir tahu dulu, cabai dulu. Ya ada ayam datang dipatok, rezeki siapa itu tahu? Rezeki ayam. Ya. Makanya rezeki begitu saja tuh. Ya. Ya, karena kadang-kadang kita melihat jumlah bukan berkah. Padahal yang paling utama adalah berkah. Apa berkah? Banyak kebaikan-kebaikan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat misalnya orang yang gajinya 15 juta dengan 5 juta, hitung-hitungan banyakan mana? 15. Tapi yang 15 masalahnya banyak. Ya. Terus tidak dipakai untuk agama. Tapi yang 5 juta gajinya tenang hidupnya. Bisa ibadah, bisa dipakai ngaji, bisa sedekah. Maknanya yang 15 juta dibanding 5 juta, banyakkan yang 5 juta. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dari gaji yang 5 juta. Tenang hidupnya, bahagia hidupnya, bisa ibadah, bermanfaat, efektif rezekinya. Tapi kan kita pengennya yang banyak. Kalau ibu-ibu ditanya pilih yang mana, 5 juta berkah, 15 berkah, 15 apa? 15. Pilihnya yang 15 tapi berkah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu takut. Bahkan ada jaminan khusus bagi orang-orang yang beriman tuh. Sering kita baca ayatnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini spesial nih. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesusahannya, dan Allah beri rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Jadi rezeki Allah itu kasih baik orang beriman maupun tidak beriman. Tapi spesial bagi orang yang beriman, rezekinya beda. Ada keberkahan di dalamnya. Maka kalau kita betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selesaikan urusan-urusan kita. Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Pekerjaannya enggak seberapa, gaji enggak seberapa, tapi kebeli rumah, punya kendaraan, dari mana? Ghairu la yahtasib. Ada rezeki-rezeki yang tidak terduga, ada saja. Ya. Gak ada hujan, gak ada angin, lagi duduk di teras masjid, tiba-tiba ada mobil berhenti. Pak, ada rumah dijual nggak di sini? Kebetulan tetangga baru bilang mau dijual rumahnya. Oh ada Pak. Tetangga bilang 400 juta lepas. Dia iseng tawarin, ada Pak, itu tetangga saya mau jual 500 juta. Coba kita lihat Pak ke sana. Cocok 500 juta. Dapat komisi berapa? 100 juta. Itu namanya ghairul la yahtasib. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Nasib kita di akhirat tidak dijamin oleh Allah. Makanya kita harus tentukan sekarang bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Ya ayyuhalladzina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, taubatlah dengan sebenar-benar taubat. Kenapa? Karena dosa kita tidak dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertobat kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Diperintahkan oleh Allah beristighfar buru-buru kepada Allah. Allah katakan sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Jadi diperintahkan kita tobat kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena tidak dijamin dosa kita diampuni kecuali kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimatnya itu wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Wasari'u, buru-buru, segera bertobat kepada Allah, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyontohkan kepada kita, demi Allah, wallahi saya dalam sehari beristighfar 100 kali. 100 kali itu bukan jumlah 100 kali. Rasulullah menggambarkan banyak beristighfar dalam sehari. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang sudah dimaksum, diampuni dosa yang masa lalu dan yang akan datang, tapi masih istighfar dalam sehari, banyak istighfarnya. Ya. Lah kita dosa enggak terhitung, ya. Masih santai-santai, tenang-tenang saja. Kenapa Allah perintahkan wasari'u? Karena kalau enggak segera, enggak buru-buru, takut keburu, enggak ada waktu lagi. Kalau sudah mati repot kita. Memang masih bisa diampuni oleh Allah, tapi caranya berbeda. Kalau di dunia gampang istighfar kepada Allah, diampuni dosanya. Astaghfirullahaladzim, ya, paling pendek tuh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, diampuni dosa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampuni dosa kita. Ada yang lebih panjang lagi istighfarnya. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada lagi istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ma'dika mastatatu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidami faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dibaca pagi hari mati pada hari itu mati syahid. Apabila dibaca malam hari, apabila mati pada malam hari itu mati syahid. Dawamkan sayyidul istighfar. Kalau kita bawa dosa di sana diampuni bisa, selain dosa musyrik, tapi di laundry dulu kita, dibakar dulu di jahanam. Karena surga itu thayyib, la yuqbal ila thayyib. Enggak masuk surga sebelum bersih, sebelum suci kita. Karena surga itu suci. Makanya di antara surga itu, masyar dan surga, ada jembatan Siratul Jahim. Kita jembatan itu dulu. Kalau masih bawa beban, masih bawa dosa, tergiwal kita jatuh ke dalam neraka. Bangun lagi nanti kalau sudah bersih, naik ke dalam surga. Makanya mudah-mudahan kita selamat menyeberang Siratul Jahim, tidak jatuh, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau sudah suci kita dari dosa. Makanya banyakin tobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyakin tobat. Karena itu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad. Dan hendaknya setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esoknya. Kapan? Di akhirat. Makanya dalam hadis dikatakan badiru bi'amali solehah. Kalau tadi tobat wasari'u, ini badiru. Badiru dengan wasari'u hampir sama.
Kalau wasari'u adalah redaksi dari Allah, kalau badiru redaksinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersegera, buru-buru, jangan ada jeda, jangan ketinggalan, bahkan dengan mertua pun jangan ketinggalan. Kemana? Beramal soleh. Sampai Nabi mengatakan, wasatakunu fitanu kaqitu'il lailil mudlim. Jangan sampai datang fitnah seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Kenapa bahasanya seperti fitnah serpihan-serpihan malam yang gelap? Karena kalau sudah malam pandangan terbatas. Kalau sudah malam iseng biasanya. Kalau sudah malam biasanya banyak fitnah, banyak kejahatan. Maka jangan sampai kita masuk dalam suasana seperti itu, di mana nanti amal-amal ibadah hanya jadi angan-angan dan cita-cita belaka. Pengen sholat berjamaah, pengen hadir di kajian seperti ini, tapi sudah stroke, udah nggak bisa jalan, kan jadi angan-angan, jadi cita-cita saja. Ya. Karena ada orang ketika sehat diajak untuk ke masjid tar, ayo ngaji ke Al-Fajr setiap Sabtu subuh. Malah nanya, itu kajiannya rutin ya tiap Sabtu? Ya rutin setiap Sabtu. Ya Sabtu depan aja dah. Seolah-olah umur masih sampai Sabtu depan. So. Ya, diajak ngaji, diajak sholat, diajak ibadah, ntarlah masih sibuk. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Melihat orang pada umroh, pada haji, duh coba kayak dulu saya masih kerja, masih punya uang, bisa ikut umroh, tapi udah nganggur, kan jadi angan-angan dan cita-cita saja. Lihat orang bangun masjid, aduh coba saya dulu lagi banyak duit kayak dulu, sedekah saya 100 juta, tapi udah miskin, maka jadi angan-angan dan cita-cita saja itu amal. Maka kata Rasulullah SAW, segera makanya. Bahkan kata Sayyidina Umar, bila engkau berniat melakukan kebaikan di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Jika engkau ingin melakukan kebaikan di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Karena tidak tahu kita apa yang terjadi. Bahkan bukan esok, berapa jam kemudian kita tidak pernah tahu. Karena kadang-kadang habis ngaji, kita habis ngopi bareng, diumumin di masjid sama Pak Haji Cecep, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang kepada Allah Fulan bin Fulan. Lah tadi masih ngaji bareng, tadi masih ngopi bareng. Nah, emang itu begitu. Al maut ya'ti baktatan. Mati itu kadang datangnya segera, mati itu kadang-kadang buru-buru, mati itu kadang-kadang kita tidak tahu kapan datangnya, mendadak kadang-kadang. Oleh sebab itu badiru bi'amali sholihah. Bahkan di ujung hadis yang saya baca tadi, ya bi'u dinau bi'aradi minad dunya, banyak orang yang menggadaikan agama untuk dunia yang sepele. Apa maksud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Banyak orang yang kerja habis-habisan, enggak tahu siang, enggak tahu malam, kepala jadikan kaki, kaki dijadikan kepala, tapi enggak sholat. Itu namanya dia sedang menggadaikan agama, sedang menggadaikan akhirat untuk dunia yang sepele. Kayak enggak habis waktu. Dan kita pernah nanya sama teman, ya kalau nggak begini gimana anak istri saya makan? Berarti seolah-olah dia katakan biarin, yang penting anak istri saya kenyang, saya masuk neraka nggak apa-apa. Namanya menggadaikan akhirat untuk dunia yang sepele itu. Habis-habisan dia cari nafkah biar anak istri kenyang, tapi nggak sholat, nggak ibadah, berarti rela dia mengorbankan diri, menggadaikan diri masuk ke dalam neraka, yang penting anak istri kenyang. Itu maksudnya banyak orang yang menggadaikan agama untuk akhirat yang sepele. Ya. Kan ada hadisnya Ustadz, I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Itu bukan hadis asar Abdullah bin Amr bin As.
perkataan sahabat. Tapi bagus, cuma kadang-kadang yang memaknakannya yang salah. Jadi maksud daripada Abdullah bin Amr itu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abad, carilah duniamu seolah-olah kan hidup selama-lamanya. Maksudnya cari dunia mah waktunya luas. Jadi jangan habis-habisan, jangan terburu-buru, panjang waktunya. Kan kalau kita mengerjakan sesuatu kalau belum deadline kan santai. Besok aja lah, masih banyak waktunya. Tuh begitu maksudnya. Tapi kita maknanya kan berbeda. Habis-habisan pokoknya cari dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya. Sehingga akhirnya orang terjebak melakukan dengan cara apapun tuh. Saya ulang saat tadi saya sampaikan, rezeki banyak, duit banyak, harta banyak, tapi bukan rezeki kita. Enggak tenang Pak. Coba kira-kira Harun Masihu itu yang lagi buron, kalau diburu beneran sih, hartanya banyak, miliaran, triliunan mungkin. Tenang nggak kira-kira hidupnya Pak? Mau keluar rumah bingung, nyamar dulu bagaimana caranya biar nggak dikenali orang. Mau makan nggak tenang. Lah kita mau makan di warteg, ayo santai aja. Makan di warung Padang siap. Ditraktir sama Pak Haji Noto di restoran, ayo siap, tenang aja kita. Ya. Naik mobil pribadi diajakin, tenang, naik Alphard. Ya. Naik angkot, naik metro mini. Kan kadang-kadang orang yang banyak duitnya dengan orang yang nggak banyak duitnya, tenangannya nggak banyak duitnya. Ada orang naik Alphard tapi palanya dijedot-jedotin ke kaca, pusing. Tapi orang nggak banyak duitnya naik metro mini, nempel sebentar langsung, berarti tenangan dia. Ya. Kenapa? Karena harta yang dia miliki harta yang thayyib, mencari dengan cara yang thayyib, tenang hidupnya. Ya, tentram hidupnya, bahagia hidupnya tuh. Jadi demikianlah harta tuh. Jadi perkara yang kedua yang tidak dijamin oleh Allah, amal, maka badiru bi'amali sholihah. Persiapkan bekal untuk masa depan kita. Masa depan kita bukan 10-20 tahun yang akan datang, tapi masa depan kita adalah setelah kita mati, kita hidup lagi. Itulah kehidupan yang sebenarnya yang harus kita persiapkan hari ini. Kalau kita tidak persiapkan hari ini, kita santai-santai, tenang-tenang, begitu ajal sampai kepada kita bingung. Bahkan ada orang yang sudah sampai ajalnya protes kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Rob, tangguhkan sebentar saja ajalku biar saya bisa bersedekah dan beramal soleh. Bisa dimundurkan ajal? Enggak. Kullu umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita semua sudah ditentukan ajalnya. Apabila sudah sampai ajal kepada kita, tidak dapat dimajukan sedikit pun waktunya dan tidak dapat dimundurkan. Enggak bisa malaikat disogok, enggak bisa malaikat diberi gratifikasi. Ya, kula sampai saatnya enggak bisa dirayu. Sudah sampai saatnya, memang sudah harus pergi. Maka kalau kita tidak siap, baru ngomong mau sedekah, mau menjadi orang soleh, tapi ajal sudah sampai kepada kita, celaka kita. Yang ketiga, istiqomah. Fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah engkau sebagaimana aku perintahkan. Kenapa istiqomah menjadi syarat? Karena istiqomah ini merupakan kesuksesan amal kita. Karena istiqomah menjaga kita dalam ketetapan amal yang baik. Apa istiqomah? Istiqomah terdiri dari dua kata, koma ditambah ista. Koma tegak lurus, ista berusaha sungguh-sungguh. Jadi istiqomah itu bukan datang dengan sendirinya, tapi kita berusaha sungguh-sungguh. Kita usaha setiap waktu ke masjid, sholat berjamaah terus menerus sehingga menjadi hobi, menjadi kebiasaan kita. Istiqomah itu namanya. Ya,
Pokoknya kalau udah hari Ahad, hari Sabtu, jangan ada program setelah sholat duha. Mana dulu? Ngaji dulu. Jangan terima tamu dulu sebelum selesai ngaji. Atau kalau datang tamu, ajak ke masjid. Dapat pahala double tuh. Pahala kita ngajinya, pahala kita mengajak kawan. Istiqomah namanya itu. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintai amalan yang sedikit tapi terus menerus mudawamah, daripada amal banyak tapi sekali-sekalinya. Tahajud 100 rakaat tapi sekali-kalinya besok nggak tahajud lagi. Mending 2 rakaat tapi terus menerus kita lakukan. Nggak berubah-berubah dari dulu tahajud 2 rakaat tambah witir 1 udah. Tapi terus menerus dia amalkan. Itu namanya istiqomah. Jadi amal yang tidak dijamin kita nanti di akhirat. Tobat, buru-buru beramal soleh, mempersiapkan diri bekal di masa akan datang, dan istiqomah dalam amalan-amalan kita. Kalau kita 3 itu sudah kita penuhi, berarti tidak rabun mata batin kita, kata Ibnu Athaillah. Bersungguh-sungguh kita di dalam perkara akhirat. Seperti asar tadi, lanjutan tadi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Maksudnya apa? Kalau tentang amal akhirat harus buru-buru, seolah-olah kita akan masih esok. Buruan tobat nih, besok mati. Buruan sholat sekarang karena besok mati. Buruan sekarang mengumpulkan amal soleh karena besok mati. Itulah malah perkara akhirat. Kita besok mati, di seolah-olah mau mati esok. Kalau nggak buru-buru, besok keburu mati. Itu perkara akhirat. Tapi kalau perkara dunia tadi, waktunya panjang, besok ajalah. Sekali lagi, saya tidak sedang mengajarkan kita untuk bermalas-malas, bukan. Kita sedang belajar tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita semua dalam genggaman Allah, dalam aturan dan dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin. Kalau perkara mencari dunia udah banyak teorinya, udah banyak yang mengajarkannya, udah banyak yang kasih testimoni kepada kita. Ini justru yang masalah tauhid yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita tidak pandai-pandai mencari rezeki, tidak ditanya nanti di hadapan Allah. Tapi kalau tauhid kita belum lurus, keyakinan kita belum benar kepada Allah, celaka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ulangi, jangan rabun mata hati, jangan berlebihan dalam mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan santai-santai dan tidak sungguh-sungguh dengan apa yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan mata batin kita, sehingga kita mempersiapkan untuk hari akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena akan ada acara berikutnya, itu tentang acara paweh ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menanyakan di luar tema. Bagaimana hukumnya menikmati rezeki yang berbau riba? Suami kerja di bank konvensional, apakah keluarganya ikut dosa? Kedua, ketika istri meninggal, apakah suami boleh ikut menguburkan? Bagaimana hukumnya menikmati rezeki yang berbau riba? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur kita. Wa ahalul bai'a wa haramu riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Berapa dosa riba? Paling kecil dosanya seperti menjinahi ibu kandung sendiri. Terus bagaimana kalau kita kerja di bank konvensional? Riba ini ada 2 pendapat. Ya, dulu Darul Iftah yang berada di Mesir
Itu adalah Majelis Ulama Dunia, bukan cuma Majelis Ulama Indonesia. Tahun 80-an mengatakan semua bunga bank riba, tidak ditolerir sama sekali. Tapi kemudian direvisi tahun 80-an ke sini, bunga bank yang di bawah 2% masih ditolerir. Tidak mengatakan halal, tapi masih ditolerir. Kenapa demikian? Karena bank juga perlu operasional. Bank juga menggaji karyawan. Bank juga memerlukan perputaran uang. Maka dinyatakan bunga bank di bawah 2% dibolehkan. Jadi ketika kita masih berprofesi kerja di bank, jadi bankir dan lain sebagainya, lihat bunganya, suku bunganya berapa. Ya, insya Allah itu tidak termasuk riba. Ini pendapat ulama. Karena pendapat ijtihad ulama ini, kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Jadi nggak ada yang dosa. Mau ikut yang mana? Ya kalau belum ada pekerjaan lain, silahkan lanjutkan pekerjaan di bidang itu. Tapi kalau mau betul-betul bersih, tidak ada tercampur dengan kelebihan apapun, maka boleh mencari pekerjaan lain. Tapi jangan tinggalkan dulu pekerjaan itu. Tiba-tiba keluar saking ngejosnya kita, keluar dari bank, kemudian nggak punya pendapatan lagi. Lebih parah lagi, karena menafkahi keluarga wajib di atas wajib. Nah, jadi bagaimana caranya? Lanjutkan dulu pekerjaannya sambil mencari pekerjaan lain yang betul-betul bersih. Ya. Jadi itu pendapat ulama, diambil silahkan. Kalau ikut berarti kalau memang ulama ijtihadnya benar dapat pahala 2. Kalaupun itu salah pendapat ulama, karena memang udah berkapasitas untuk berijtihad, maka kita masih tidak berdosa, dapat pahala 1. Yang kedua, ketika istri meninggal, suami boleh ikut. Bahkan yang terbaik ketika istri meninggal atau suami meninggal, yang memandikan pasangannya. Istri meninggal yang memandikan suami, suami meninggal yang memandikan istri. Ke kuburan, ikut ke kuburan suaminya, ikut menguburkan. Bahkan suami yang langsung meletakkan di liang lahat yang terbagus. Tapi kalau perempuan juga ada 2 pendapat. Ada yang membolehkan, tapi jumhur ulama tidak memperkenankan perempuan ikut ke kuburan. Kenapa? Karena biasa perempuan tidak bisa menahan kesedihannya. Ya, nanti meraung-raung di kuburan. Ya. Karena mayat akan disiksa dengan ketidakrelaan, ketidakridhoan daripada keluarganya. Bahkan ada kalimah mayat akan disiksa kalau terkena tetesan air mata. Maksudnya yang dimaksud tetesan air mata yang meratap, yang tidak ridho. Kalau sekedar tetesan air mata karena sedih nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW ketika ditinggalkan oleh Ibrahim anaknya juga menangis, sehingga sahabat bertanya, apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini adalah rahmat, menunjukkan kelembutan hati. Kalau hati lembut biasanya gampang nangis. Tapi kalau orang susah nangis, anak meninggal melotot aja, nah itu jangan-jangan keras hatinya. Jadi sebaiknya kalau istri jangan ikut ke makam, tapi kalau suami memang dianjurkan mengantarkan istrinya sampai ke liang lahat. Ya, cukup ya, cuma 2 pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbuna shighar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma ya ghaniyun ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bi halalika haramika wa aqfina bi fadlika aman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hami wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal qatal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa waqina. Allahumma timna bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.